Kisah Nabi Muhammad SAW, Fathu Mekah. Tak lama setelah menghadapi Perang Mu'tah, kaum muslim kembali berhadapan dengan sebuah peristiwa besar yang akan mempengaruhi perkembangan sejarah Islam hingga saat ini. Peristiwa besar tersebut adalah Fathu Mekah, yakni peristiwa pembebasan kota Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy. Peristiwa ini bermula dari pengkhianatan Bani Bakr yang didukung oleh tokoh-tokoh Quraisy. Mereka bersekutu melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap Bani Khuza'ah, sehingga hal tersebut melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang disepakati oleh kaum muslim dan kafir Quraisy pada tahun 6 Hijriah yang menghasilkan kesepakatan untuk gencatan senjata atau masa damai selama 10 tahun. Dan selama itu, suku-suku lain dapat menjalin kerjasama dengan kedua pihak tersebut. Salah satunya adalah Bani Khuza'ah yang menjalin kerjasama dan mengikat perjanjian pertahanan dengan pihak Nabi Muhammad SAW. Sehingga Bani Khuza'ah akan mendapatkan jaminan perlindungan dari umat Islam dan begitu juga sebaliknya. Sementara Bani Bakr berpihak kepada kafir Quraisy. Namun belum genap masuk 2 tahun, Bani Bakr telah melanggar perjanjian itu dengan menyerang suku Khuza'ah pada malam hari di bulan Sya'ban tahun 8 Hijriah. Sebelumnya, kedua suku ini memang telah lama saling bermusuhan sejak masa jahiliyah. Di malam penyerangan itu, Quraisy membantu Bani Bakr dengan memasok persenjataan dan pasukan. Tokoh-tokoh Quraisy yang terlibat memberi bantuan itu antara lain Suhail bin Amr yang merupakan ketua delegasi kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah, lalu Ikrimah bin Abi Jahal dan beberapa lainnya. Sementara pemimpin dari penyerangan itu adalah Naufal bin Muawiyah dari Bani Bakr. Di tengah malam buta, ia memimpin penyerangan secara tiba-tiba terhadap Bani Khuza'ah yang saat itu kebanyakan dari mereka telah tertidur lelap, sehingga mereka diserang dalam keadaan tidak siap bertempur. Penyerangan pun terus berlanjut sepanjang malam itu, dan karena perkampungan Bani Khuza'ah berada di pinggiran kota Mekah, atau tepatnya di dekat sumber mata air yang bernama Al-Watir, sampai akhirnya Bani Khuza'ah terdesak mundur hingga ke Tanah Haram. Pada saat Bani Khuza'ah terpojok dan masuk ke Tanah Haram, beberapa orang Bani Bakr menegur Naufal bin Muawiyah. Hai Naufal, tidakkah kau lihat kita telah memasuki Tanah Haram? Ingatlah engkau akan Tuhanmu. Kita diharamkan saling menumpahkan darah di tanah ini. Naufal kemudian menjawab mereka dengan kata kasar. Tidak ada Tuhan di hari ini, wahai Bani Bakr. Maka lampiaskan semua dendam kalian. Aku bersumpah kalian pernah mencuri di Tanah Haram. Lalu kenapa kalian tidak melampiaskan dendam kalian juga di dalamnya? Orang-orang Bani Khuza'ah yang berhasil melarikan diri ke Mekah, mereka pun berlindung di rumah Budail bin Warqah, sehingga Bani Bakr menghentikan pengejaran mereka. Adapun penyerangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Bakr dan Quraisy itu adalah pelanggaran serius terhadap perjanjian Hudaibiyah. Amr bin Salim, salah seorang Bani Khuza'ah yang berhasil meloloskan diri dari pembantaian yang dilakukan oleh Bani Bakr, kemudian pergi ke Madinah untuk melapor kepada Rasulullah SAW. Setelah sampai di Madinah, Amr langsung menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan semua kejadian yang terjadi semalam. Wahai Rasulullah, kampung kami telah diserang oleh Bani Bakr dan Quraisy pada malam kemarin. Tolonglah kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Engkau pasti memperoleh pertolongan, wahai Amr. tak lama setelah kehadiran Amr, datanglah juga Budail bin Warqah dan rombongan anggota Bani Khuza'ah. Mereka pun menyampaikan hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW meyakini kebenaran laporan itu, beliau langsung menyampaikan usul kepada tokoh-tokoh Quraisy Mekah untuk memilih salah satu dari 3 pilihan yang beliau tawarkan, yakni 1. Membayar fidyah atau ganti rugi atas korban yang diderita suku Khuza'ah. 2. Membatalkan perjanjian pertahanan mereka dengan Bani Bakr. 3. Menerima resiko pertempuran. Meski menerima usul kompromi dari Nabi Muhammad SAW, namun tokoh-tokoh Quraisy itu tetap bersikap keras kepala dan mengabaikan usul-usul itu.
Walaupun tidak lama kemudian mereka sadar atas bahaya yang dapat mengancam akibat penolakan usul tersebut. Akhirnya setelah mereka menyadari bahwa penolakan itu dapat mendatangkan bahaya, Quraisy kemudian mengutus pimpinan mereka, Abu Sufyan, untuk berunding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Lalu saat dalam perjalanan menuju Madinah, Abu Sufyan bertemu dengan Budail bin Warqa dan rombongan Bani Khuza'ah yang sedang dalam perjalanan kembali ke Mekah. Oh Budail, saudaraku, dari manakah gerangan kalian ini? Agar tujuan mereka di Madinah tidak diketahui oleh Abu Sufyan dan Quraisy, maka Budail pun berbohong. Oh, kami baru saja melakukan perdagangan dengan suku Badui. Abu Sufyan tidak percaya dengan jawaban Budail, apalagi setelah ia menemukan biji-biji kurma Madinah di bekas tempat mereka. Celakalah aku jika Khuza'ah telah lebih dulu melaporkan kejadian itu pada Muhammad. Dengan penuh kekhawatiran, Abu Sufyan pun bergegas menuju Madinah dengan harap dapat meminta pengertian dan keringanan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian yang dilakukan oleh Bani Bakar dan Quraisy. Perlu diketahui bahwa dalam penyerangan yang dilakukan oleh Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah, sebenarnya Abu Sufyan tidak terlibat dan tidak ada urusan dalam peristiwa itu. Tetapi karena ia adalah pemimpin suku Quraisy, maka mau tidak mau ia harus memikirkan cara agar umat Islam tidak membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Namun yang paling ditakuti oleh Abu Sufyan adalah bila umat Islam menyerang Mekah. Karena sejak memenangkan